Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 12 IPA. Kita masih mempelajari bab medan magnet, di mana pada video ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi terakhir pada bab ini, yaitu materi keempat tentang gaya magnet pada muatan listrik. Kita mulai saja. Jadi sebelumnya, pada materi ketiga saya sudah menjelaskan kepada kalian bagaimana kawat lurus yang berarus listrik jika ditempatkan di daerah bermedan magnet, maka dia akan mengalami gaya magnet. Sehingga seperti ilustrasi gambar yang ada di sini, kawat ini akan mengalami gaya magnet yang arahnya ke bawah. Nah, penentuan arah gaya magnet ini kemarin sudah saya jelaskan menggunakan aturan tangan kanan. Ya, ini saya berikan tangan kanan saya foto. Kita mengingatkan kembali bahwa aturan tangan kanan ini untuk menentukan arah gaya magnet. Nah, berdasarkan aturan tangan kanan untuk gaya magnet pada kawat lurus yang berarus, kita tentukan bahwa ibu jari menunjukkan arah arus, ya, sesuaikan dengan ini. Lalu kita tahu bahwa medan magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan, sehingga medan magnet berarah ke kanan berdasarkan gambar ini, ya. Lalu 4 jari menunjukkan arah medan magnet B, dan arah telapak tangan menunjukkan gaya magnetnya, yang ini F. Sehingga sama dengan gambar di sebelahnya, maka kawat ini akan melengkung ke bawah. Ya, seperti itu, ya. Jadi ini saya hanya mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Nah, pada materi ini kita akan mencari tahu bagaimana gaya magnet pada muatan listrik. Kemarin kita juga sudah menemukan persamaannya. Untuk gaya magnet pada kawat lurus diberikan persamaan F sama dengan B kali I kali L sin alfa. Next. Nah, inilah dasar dari konsep gaya magnet pada muatan, karena terdapat fenomena terkait dengan pembelokan sinar radioaktif. Nah, ini diuji atau diteliti oleh ilmuwan yang bernama Rutherford. Mungkin kalian tidak asing, ya, mendengar Rutherford karena beliau yang terkenal dengan teori atomnya. Jadi saat itu Rutherford menguji sebuah zat radioaktif, lalu radiasinya ternyata terdapat pembelokan yang berbeda-beda. Nah, Rutherford memberikan sinar yang diradiasikan itu alfa, dengan nama alfa, beta, dan gamma. Nah, ternyata kita bisa lihat berdasarkan percobaan yang dilakukan Rutherford bahwa terdapat pembelokan arah yang berbeda dari ketiga sinar tersebut. Nah, dari sinilah Rutherford menyadari bahwa ternyata muatan listrik atau partikel yang bermuatan itu mengalami gaya magnet karena dia dilewatkan di daerah yang bermedan magnet. Ini simbol silang warna hijau itu menandakan medan magnet yang arahnya masuk ke dalam bidang. Jadi ini partikel radioaktifnya melewati daerah bermedan magnet. Nah, dari fenomena inilah kita bisa memberikan sebuah teori bahwa gaya magnet juga bekerja pada muatan yang bergerak di daerah bermedan magnet. Dari hasil fenomena ini kita tahu bahwa alfa itu adalah partikel bermuatan positif, beta adalah partikel bermuatan negatif, dan gamma partikel netral. Karena kita tahu sinar gamma ini ternyata tidak dibelokkan oleh medan magnet, sehingga partikel gamma itu tidak bermuatan. Next. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana arah gaya magnet pada muatan positif yang bergerak dengan kecepatan v di area bermedan magnet. Kita gambarkan sebuah visualisasi gambar seperti ini. Jadi ada muatan positif bergerak ke atas, ya. Ingat, V itu kecepatan sehingga bergerak ke atas. Memasuki area bermedan magnet masuk. Ya, ini silang tandanya berarti menunjukkan medan magnet masuk. Nah, kita akan menentukan bagaimana arah gaya magnetnya. Nah, ini di gambar sudah ada gaya magnetnya ke kiri. Tapi kita akan buktikan dengan tangan kanan, aturan tangan kanan kita. Baik, silakan kalian bisa coba posisikan tangan kanan Anda seperti ini, seperti gambar yang ada di kanan, ya. Nah, kita tahu bahwa ibu jari untuk kawat lurus itu menunjukkan arah arus.
Nah, sekarang pada subbab ini, materi gaya magnet pada muatan ini, ibu jari ini menunjukkan arah gerakan muatan positif atau arah dari V, ya. Nah, jadi ini sama dengan arah V ke atas, lalu medan magnetnya masuk B, maka 4 jari masuk ke dalam. Lah, kita lihat arah telapak tangan kanan itu menunjukkan arah ke kiri. Nah, sehingga gaya magnet pada muatan ini akan mengarah ke kiri. Nah, nantinya muatan positif ini akan bergerak melenceng atau akan membelok ke arah kiri, ya. Jadi kan ini ke atas, lalu karena ada gaya magnet ke kiri, dia akan belok. Nah, seperti ini dia akan menyimpang, ya, melenceng begini, membelok ke arah kiri. Oke, paham ya? Next. Sekarang pada muatan yang negatif. Nah, kita berikan gambar seperti ini, sama muatan negatif ini memiliki kecepatan arahnya ke atas V, memasuki medan magnet yang masuk juga. Nah, kita akan tentukan kenapa bisa gaya magnetnya ke kanan. Silakan posisikan tangan kanan Anda seperti gambar. Nah, kita harus waspada, ada perbedaan antara tangan kanan untuk muatan positif dengan tangan kanan muatan negatif. Untuk muatan negatif, jika muatan negatif ini memiliki V yang arahnya ke atas, maka ibu jari berlawanan. Nah, dengan arah V-nya muatan negatif. Misalkan muatan ini bergerak ke kanan, maka ibu jari ke kiri. Muatan negatif ini bergerak dengan kecepatan V ke kiri, maka ibu jari posisikan ke kanan. Paham ya? Jadi berlawanan. Next, untuk medan magnetnya B sama 4 jari masuk ke dalam bidang, sehingga kita tentukan arah telapak tangan kanan Anda adalah mengarah ke kanan. Nah, jadi itulah kenapa muatan negatif ini akan mengalami gaya magnet ke kanan. Nah, jadi nanti muatan negatif ini akan membelok ke kiri, ya, akan menyimpang itu. Gerakannya akan melenceng ke arah melenceng ke arah kanan, ya, bukan ke kiri ke kanan. Paham ya? Nah, next. Sekarang kita akan menentukan bagaimana persamaan gaya magnetnya. Jadi untuk muatan yang bergerak dengan kecepatan V di area bermedan magnet diberikan oleh persamaan F sama dengan B kali Q kali V sin theta. Ini sebenarnya dari persamaan Q V cross B, karena V cross B, ya, itu vektor dikroskan, maka untuk besarnya sama dengan besar vektor V, besar vektor B dikali sin. Nah, sebenarnya dari situ persamaannya. Dari aturan cross, ya, cross product untuk dua vektor. Nah, ini keterangannya bisa dibaca sendiri, di mana theta itu adalah sudut antara V dengan B. Next. Sekarang ada contoh soalnya. Ada sebuah muatan listrik ini, ya, tidak diketahui muatannya apa, positif atau negatif. Dia memasuki area bermedan magnet sebesar 0,01 Tesla. Kelajuan partikel tersebut adalah 2 kali 10 pangkat 7. Nah, pertanyaannya bagaimana jenis muatan dan massa muatan itu? Jika yang terjadi, muatan ini bergerak melingkar dengan jari-jari 11 mili, ya, terlihat seperti gambar. Nah, ini jadi ada percobaan, kita menentukan apa sih jenis muatan itu dan berapa massanya. Sebenarnya soal ini digunakan untuk aplikasi pada spektrometer massa, itu nanti di fisika modern. Jadi dasarnya dari pembelokan muatan dalam medan magnet. Kita coba bahas. Nah, kita tahu bahwa muatan ini membelok, berarti ada gaya magnet yang bekerja pada muatan tersebut. Nah, berdasarkan gambar, maka kita tentukan arah gaya magnetnya adalah ke atas, ya. Kenapa ke atas? Karena dia membelok ke sebelah kiri ini, ya. Jadi ke kiri, ya. Jadi dia lurus ke depan, lalu dia membelok ke arah kiri. Sehingga gaya magnetnya pasti, nah, seperti ini arahnya, ke arah kiri. Atau kalau kita lihat dari depan sini, dari ke arah atas, karena dia membelok ke sini, ya. Nah, sehingga kalau kita sesuaikan dengan tangan kanan kita, maka arah ibu jari searah dengan arah V, ya. Kita sesuaikan ini, gambar ini dengan tangan kanan kita. Artinya apa? Jika arah ibu jari searah dengan arah V, maka muatan ini adalah muatan positif. Nah, seperti itu. Jadi kalau tangan kanannya sesuai dan ibu jarinya sesuai dengan arah V, maka itu muatan positif.
Ya, karena kalau muatan negatif itu arah ibu jari berlawanan dengan arah V-nya. Paham ya? Nah, next. Sekarang untuk menentukan masanya, kita tahu bahwa gaya magnet yang terjadi itu adalah gaya sentripetalnya, sehingga gaya magnet yang muncul pada muatan tersebut membuat muatan tersebut bergerak melingkar. Sehingga dalam hal ini gaya magnet sebanding dengan gaya sentripetalnya. Lalu kita berikan persamaannya. Untuk gaya sentripetal, kalian masih ingat di kelas 10 adalah M kali V kuadrat per R, di mana V kuadrat per R itu adalah percepatan sentripetal. Kita substitusi dan analisa matematika biasa, kita dapatkan massa sama dengan Q/R dibagi V. Hingga kita bisa hitung, kita akan temukan massa dari partikel tersebut adalah 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Oke, paham ya? Seperti itu. Selanjutnya silakan kalian kerjakan seperti biasa soal-soal latihan ini. Ini nomor 1 ada kawat dan di bawahnya ada muatan. Nah, pertanyaannya berapa besar dan arah? Nah, kamu cari besar dan arah gaya magnetik yang terjadi pada muatan. Ini saya kasih tipsnya. Jadi kamu silakan hitung terlebih dahulu medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus. Nah, masih ingat ya? Jadi ini kalian mencari terlebih dahulu medan magnet yang dihasilkan kawat lurus dengan persamaan medan magnet induksi B sama dengan apa yo. Nah, masih ingat ya? Coba kamu buka-buka materi lagi yang sebelumnya. Setelah ketemu medan magnetnya yang dihasilkan kawat lurus, baru kamu menentukan gaya magnetnya. Ya, menentukan gaya magnetnya pun berdasarkan arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus ini. Ya, itu sudah saya kasih tipsnya. Nomor 2, nah ini nomor 2 adalah ada sebuah aplikasi tentang seperti mirip dengan nomor contoh pembahasan soal tadi. Ya, ini pada spektrometer sebenarnya. Nah, ini ada muat elektron yang dilepaskan dari sumber tegangan dengan energi kinetik 5000 elektron volt. Nah, ini satuan elektron volt, kalian bisa konversi ke joule, nanti silakan kalian cari tahu. Lalu ada medan magnet sebesar 200 Gauss. Nah, 200 Gauss ini waspada, ini adalah satuan dalam CGS. Jadi B itu satuannya Tesla, tetapi di sini Gauss. Kalian silakan cari bagaimana mengkonversi satuan Gauss menjadi Tesla. Ya, saya hanya memberikan tipsnya seperti itu. Kalian bisa cari di browsing dan mencari literatur yang relevan. Nah, kalian silakan hitung jari-jari lintasan elektron tersebut. Nah, nanti kalian bisa menggunakan persamaan yang saya berikan di contoh soal tadi tentang fenomena muatan yang bergerak melingkar. Jadi ada hubungannya dengan gaya sentripetal. Nanti kalian akan dapatkan V-nya dari situ. Lalu tinggal kalian substitusi ke dalam persamaan energi kinetik yang setengah mv kuadrat. Nah ya, sudah saya berikan itu tips-tipsnya. Silahkan dikerjakan, difoto dan diupload di daring fisika kita. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Ini adalah materi terakhir di bab medan magnet. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.